Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang sistem pendukung keputusan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis keputusan. Yang pertama, struktur decision, yaitu keputusan berulang dan rutin serta solusi berdasarkan standarkan dengan analisa kuantitatif. Yang kedua, unstructured decision, yaitu keputusan berulang dan rutin serta solusi berdasarkan standarkan dengan analisa dan yang kuantitatif. Dan yang ketiga adalah semi-structured decision. Sebagian besar keputusan bisnis bersifat semi-terstruktur yang membutuhkan kombinasi antara prosedur solusi dan penilaian individu. Proses pengambilan keputusan menurut Herbert Alexander Simon dibagi menjadi 4. Ada intelligence, design, choice, dan implementation. Intelligence sendiri adalah apa masalahnya. Yang kedua, design, yaitu apa solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah choice, pilihan terbaik untuk solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah implementation, yaitu apakah solusi dari masalah tersebut bekerja atau tidak. Sistem informasi tidak selalu dapat membantu semua peran manajerial. Bahkan pada peran manajerial, di mana sistem informasi seharusnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, investasi di bidang teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, information quality. Keputusan yang berkualitas memerlukan informasi pendukung yang juga berkualitas. Yang kedua, manajemen filter. Manajer bersifat selektif, fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi, dan memiliki berbagai bisnis untuk menolak informasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, organisasional, inertia, dan politik. Organisasi yang birokratis dengan kemampuan dan kompetensi yang terbatas, seringkali keputusan diambil hanya untuk mewakili keseimbangan berbagai kelompok kepentingan daripada solusi terbaik untuk suatu masalah. Aspek kualitas informasi sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, akurasi. Apakah data mewakili realitas? Yang kedua, integrity. Adalah struktur data dan hubungan antara entitas dan atribut konsisten. Yang ketiga, konsistensi. Apakah elemen data secara konsisten didefinisikan? Yang keempat, completeness. Apakah semua data yang diperlukan ada? Yang kelima, validity. Apakah nilai data berada dalam rentang yang didefinisikan? Yang keenam, timelines. Data area yang tersedia saat dibutuhkan. Yang terakhir adalah accessibility. Apakah data dapat diakses, dipahami, dan dapat digunakan? Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang business intelligence dan business analytic. Business intelligence atau BI, istilah untuk menjelaskan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk warehousing, integrating, reporting, dan analyzing data yang berasal dari operasional system. Dan yang kedua adalah business analytic atau BA. BA lebih fokus pada tools dan teknik untuk menganalisis dan memahami data, seperti pemrosesan analitik atau OLAP, statistik, model, dan data mining. Keduanya mengintegritaskan semua data perusahaan menjadi satu, lalu menggunakan model, alat analisis statistik, dan data mining tools untuk memahami semua data tersebut. Lingkungan bisnis intelijen dibagi menjadi 6 untuk mencapai satu tujuan. Yang pertama, data dari business informant. Bisnis harus bisa memanfaatkan baik data terstruktur maupun tidak terstruktur dari berbagai media. Yang kedua, infrastruktur BI. Landasan mendasar BI adalah database. Data dapat disimpan dalam database transaksional saja. Yang ketiga, user interface. Saat ini, vendor menawarkan paket solusi yang disebut BA Suite berupa data visualization seperti dashboard dan scorecard. Yang keempat adalah managerial users and method. Manager menentukan agar pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial. Yang kelima, delivery platform. Hasil dari BI dapat disampaikan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu diketahui.
Dan yang terakhir adalah Business Analytic Toolset, seperangkat software yang digunakan untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilaredi, akan melanjutkan presentasi yang tadi. Kemampuan bisnis intelijen dan bisnis analitik. Untuk mencapai tujuan ini, ada 6 fungsi analytic tools yang dapat diberikan oleh BI. Yang pertama, production reports. Ini adalah laporan periodik yang informasi dan layoutnya telah ditentukan berdasarkan kebutuhan industri spesifik. Kedua, parameters report. User dapat memasukkan beberapa parameter sesuai kebutuhannya. Parameter ini berfungsi untuk menyaring data sehingga hanya informasi yang sesuai dengan pilihannya yang akan diberikan sistem. Yang ketiga, ada dashboard atau scorecard, adalah alat visual untuk menyajikan data kinerja suatu organisasi bisa menggunakan KPI yang telah didefinisikan oleh user. Yang keempat, drill down. Ini adalah kemampuan untuk berpindah fokus dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan detail yang lebih rinci. Yang kelima, ada forecast skenario models. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan what if analisis, linear forecasting, dan menganalisa data menggunakan standar statistika tools. Yang keenam, ada ad hoc query search report creation, memberi kemudahan pada pengguna bisnis untuk membuat desain laporan mereka sendiri berdasarkan queries dan search. Kemudian, pengguna bisnis intelligence dan bisnis analitik. Lebih dari 80% dari pengguna BI berdiri dari pengguna biasa yang mengandalkan sebagian besar pada laporan produksi. Eksekutif senior cenderung menggunakan BI untuk memantau kegiatan-kegiatan perusahaan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan scorecard. Manajer menengah dan analisis mungkin untuk tenggelam dalam data lebih jauh dengan query and slice and dice data lintas dimensi-dimensi yang berbeda. Dengan alasan kepraktisan, karyawan, operasional, pelanggan, dan juga pemasok. Sebagian besar mencari prepaid reports. Strategi manajemen untuk mengembangkan BI dan BA. Ada 2 strategi yang berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA untuk organisasi one-stop integrated solution versus multiple best of breed vendor solution. Apapun strategi yang tidak diadopsi suatu perusahaan dalam implementasi BI dan BA, perusahaan akan menjadi tergantung oleh satu atau beberapa vendor, sementara biaya perpindahan ke vendor lain tidaklah murah. Vendor BI biasa klaim bahwa tools dan mitra teknologi untuk membangun solusi BI dapat menyatukan portofolio layanan, software, hardware, namun manajer harus mengevaluasi secara kritis klaim tersebut dengan melihat lebih dalam bagaimana kinerja bisnis dapat meningkat dengan adanya sistem baru dan membandingkan apakah biaya besar yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang didapat. Kemudian sistem pendukung keputusan manajer operasional, menengah, dan senior. Manajer operasional dan manajer menengah umum biasanya mempunyai tanggung jawab untuk memantau kinerja aspek-aspek kunci dari bisnis. Keputusan yang mereka buat sebagian besar adalah terstruktur. MIS dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung keputusan-keputusan yang bersifat terstruktur, dan output utama MIS adalah laporan rutin produksi. Decision Support System atau DSS adalah delivery platform BI dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur, what if analysis, multidimensional analysis, dan OLAP sebagian salah satu teknologi utama BI. DSS digunakan oleh manajer super user analisis bisnis yang tajam analisanya, menggunakan model yang lebih canggih untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data, untuk menemukan alternatif model skenario bisnis,
atau untuk menguji hipotesis tertentu. Pivot table pada spreadsheet juga mempunyai fitur serupa untuk analisis multidimensi, di mana manajer super user dan analisis menggunakan untuk mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. Untuk membantu C-level executive manager yang fokus pada informasi kerja, penting dapat menggunakan executive support system atau ISS. Salah satu platform yang populer dalam menerapkan ISS adalah Balance Scorecard. Kemudian Balance Scorecard adalah kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis perusahaan dengan berfokus pada hasil yang terukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan. Pertama, finansial, kedua, bisnis proses, ketiga, customer, keempat, learning and growth. Pendukung keputusan untuk manajemen senior. Metodologi manajemen populer lain adalah Business Performance Management atau BPM pada tahun 2004. Awalnya sekelompok industri yang dipimpin oleh perusahaan yang menjual sistem enterprise dan database seperti IBM, Oracle, dan SAP. Definisikan BPM yaitu perangkat lunak yang bisa menerjemahkan strategi perusahaan menjadi target operasional secara sistematis. Setelah strategi dan target ditentukan, sekelompok KPI dikembangkan untuk mengukur kemajuan menuju target. Kinerja perusahaan kemudian diukur dengan informasi yang diperoleh dari operasional database perusahaan. Group Decision Support System atau DGSS. Di dalam perusahaan banyak pekerjaan dilakukan dalam kelompok-kelompok. Untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi kelompok, telah dikembangkan sistem kategori khusus yang disebut Group Decision Support System atau DGSS. GDSS adalah sistem kolaborasi dan alat video, conference, dan pertemuan elektronik berbasis web mendukung beberapa proses keputusan kelompok. DGSS berbasis komputer interaktif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi solusi dari unstructured problems oleh sekelompok pembuat keputusan yang saling bekerjasama di satu lokasi atau di lokasi lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.